Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rama Yugiantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal mengenai pengaruh substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas terhadap kualitas fisik dan sensori sosis ayam broiler, yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Edi Triananto, SPT, MEng, PhD, IPM, ASEAN Eng. Latar belakang penelitian ini yaitu sosis merupakan salah satu produk olahan daging yang disukai masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang lezat. Sosis memiliki pertumbuhan konsumsi hingga rata-rata mencapai 4,46% per tahun. Bahan dasar pembuatan sosis adalah daging. Daging yang biasanya digunakan adalah daging sapi, daging ayam, atau daging kambing. Daging yang dipilih dalam pembuatan kali ini adalah daging ayam broiler karena daging ayam broiler sangat disukai oleh para masyarakat karena harganya terjangkau, mudah didapatkan, bermineral gizi tinggi, tidak berbau anyir, warnanya segar, serta bertekstur lunak. Dalam pembuatan sosis diperlukan sebuah bahan pengisi yang biasanya terbuat dari pati. Pati yang biasa digunakan umumnya adalah menggunakan tepung tapioka, tetapi pada penelitian kali ini tepung talas bisa dimanfaatkan sebagai bahan alternatif untuk menjadikan bahan filler karena tepung talas memiliki nilai indeks glikemik yang cukup rendah yaitu 12, jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks glikemik dari tepung tapioka yang mencapai 94. Talas juga memiliki produktivitas yang cukup tinggi hingga 30 ton per hektar. Tapi sayangnya produk olahan dari tepung talas masih jarang di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas terhadap kualitas fisik dan sensori sosis ayam broiler. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berupa informasi tentang pengaruh substitusi filler tepung tapioka menggunakan tepung talas pada pengolahan sosis ayam broiler. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inovasi pengolahan produk daging dan menjadi bahan referensi dalam pengembangan inovasi dan produk-produk olahan daging lainnya. Tinjauan pustaka. Sosis merupakan produk olahan pangan yang terbuat dari campuran daging halus dengan tepung atau pati, kemudian ditambahkan bumbu dan bahan tambahan makanan lainnya yang dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bahan utama pembuatan sosis yaitu daging, sedangkan bahan tambahan yang digunakan terdiri dari bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu, serta bahan tambahan lain yang diizinkan. Daging ayam broiler dipilih karena memiliki rasa yang lezat, memiliki nilai gizi yang tinggi, mengandung protein dan asam amino esensial, memiliki lemak dari asam lemak esensial, vitamin, mineral, dan berbagai macam zat gizi lainnya yang sangat baik untuk pertumbuhan manusia. Tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan tepung yang terbuat dari ubi kayu yang diekstraksi partinya dengan cara mengepres umbi yang telah diparut. Kemudian diendapkan dan dikeringkan melalui penjemuran matahari atau pengeringan bahan dengan oven. Tepung tapioka memiliki nilai amilopektin yang sangat tinggi sebesar 91,94% dari pati dan amilosa sebesar 8,06%. Tepung tapioka memiliki suhu gelatinisasi berkisar antara 52 sampai 64 derajat Celcius. Tepung talas. Tepung talas merupakan granular karbohidrat yang diperoleh dari umbi talas, berwarna putih, tidak berasa, tidak berbau, dapat memberikan derajat pengembangan pada tingkat kadar air yang sedang, dan memiliki suhu proses yang tinggi. Tepung talas mengandung kadar amilosa sebesar 16,5% dan kadar amilopektin sebesar 83,49% serta memiliki suhu gelatinisasi sekitar 69-72 derajat Celcius. Tepung yang mengandung amilopektin lebih tinggi banyak memiliki gelatinisasi yang lebih cepat dengan suhu gelatinisasi yang lebih rendah. Sebaliknya, tepung yang kandungan amilosanya lebih tinggi memerlukan temperatur lebih tinggi agar gelatinisasi dapat terjadi, sehingga tepung talas tentunya akan memiliki suhu gelatinisasi yang lebih tinggi daripada tepung tapioka. Bahan yang digunakan untuk menyusun sosis terdiri dari bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama yang digunakan adalah daging, sedangkan bahan tambahan yang digunakan pada pembuatan sosis adalah bahan pengikat, bahan pengisi, bumbu-bumbu, serta bahan tambahan lainnya yang diizinkan dan tidak berbahaya bagi manusia. Bahan pengisi berfungsi untuk menarik air, membentuk tekstur yang padat, memperbaiki stabilitas emosi, menurunkan penyusutan, waktu pemasakan, serta memperbaiki cita rasa dan sifat irisan. Bahan pengisi yang umumnya digunakan adalah tepung atau pati. Kemudian bahan pengikat. Bahan pengikat adalah bahan yang berfungsi untuk berikatan dengan air, membentuk massa, dan memperkuat kemampuan mengemosi daging sehingga emosi semakin stabil. Sosis yang beredar di pasaran umumnya menggunakan sodium tripolifosfat atau STPP sebagai bahan untuk pengikat, tetapi bahan lain seperti susu skim juga dapat digunakan sebagai bahan pengikat.
Kemudian bumbu dan bahan tambahan lainnya yang biasa digunakan antara lain adalah air es, garam, minyak sayur, merica, pala, dan bawang putih. Air dalam pembuatan sosis berfungsi untuk menjaga suhu adonan tetap rendah, serta berperan sebagai fase pendispersi dalam emulsi daging dan melarutkan protein sarkoplasma dan garam. Garam sendiri berfungsi sebagai menambah cita rasa, mencegah pembusukan mikroba, mengeluarkan protein dari daging yang mudah larut. Kemudian minyak sayur berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, serta meningkatkan nilai gizi dan kalori. Merica berfungsi sebagai pemberi rasa dan bahan pengawet. Bawang putih berfungsi memberikan karakteristik bau dari adanya senyawa volatil yang mengandung sulfur. Kemudian pala juga berfungsi sebagai bahan penambah rasa asam dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada uji kualitas fisik. Uji kualitas fisik yang dilakukan pada pembuatan sosis antara lain uji nilai pH, uji daya ikat air, dan uji keempukan. Uji kualitas fisik dapat bermanfaat untuk mengetahui karakteristik suatu bahan makanan akibat pengaruh waktu, suhu, pemrosesan, dan berbagai perlakuan lainnya. Nilai pH juga sangat penting untuk diketahui karena mempengaruhi masa simpan, daya ikat air, tekstur, stabilitas emulsi, keempukan, dan warna. Nilai pH juga dipengaruhi oleh suhu yang tinggi dan menyebabkan denaturasi protein yang akan mempercepat penurunan pH. Sosis ayam yang beredar di pasaran memiliki pH berkisar antara 5,12 sampai 7,2. Daya ikat air yang diuji pada kali ini merupakan kemampuan daging menahan air selama perlakuan seperti pengirisan, pemanasan, penggilingan, ataupun penekanan. Semakin kecil air bebas yang keluar, maka daya ikat air yang diperoleh akan semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi daya ikat air antara lain perbandingan kadar air dan protein, tipe protein miosin, pH, serta susunan miofibril yang terutama adalah miosin dan serabut filamen. Kemudian keempukan yang diuji pada kali ini merupakan salah satu faktor penentu kualitas produk olahan daging terhadap daya terima konsumen. Konsumen biasanya lebih menyukai produk yang olahan daging empuk. Keempukan akan dapat dipengaruhi oleh suhu pemasakan. Suhu pemasakan yang tinggi akan menyebabkan rongga di dalam produk daging yang ditinggalkan oleh air akan meningkat, sehingga produk daging tersebut akan poros dan keempukannya meningkat. Selanjutnya ada uji kualitas sensoris. Uji kualitas sensoris makanan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sosis yang dihasilkan. Indikator pada uji sensoris yang dilakukan pada uji kali ini adalah ada uji warna, aroma, tekstur, rasa, dan daya terima secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi kualitas sensoris sosis antara lain umur ternak, tipe pakan, spesies, jenis kelamin, lemak, bangsa, lama waktu, dan kondisi penyimpanan, jenis dan lama pemasakan, konsentrasi mioglobin, serta kondisi kimia dan fisik dari sosis itu sendiri. Selanjutnya, landasan teori. Sosis merupakan produk olahan yang terbuat dari campuran daging halus yang terdiri dari bahan utama dan bahan tambahan yang mana bahan utamanya adalah daging dan bahan tambahannya merupakan bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu, serta bahan tambahan lain yang aman dikonsumsi lalu dimasukkan ke dalam selongsong. Bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan sosis biasanya adalah tepung tapioka. Tepung talas dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk bahan pengisi sosis karena mengandung pati. Granula pati akan mengembang ketika dipanaskan dan daya tarik menarik antar molekul pati dalam granula akan menurun yang menyebabkan air akan masuk ke dalam granula pati dan tidak dapat bergerak lagi, sehingga terjadilah proses gelatinisasi. Tepung talas memiliki kadar amilopektin yang lebih rendah daripada tepung tapioka, tetapi kadar amilosanya lebih tinggi. Hal ini menyebabkan suhu gelatinisasi tepung talas menjadi lebih tinggi. Hipotesis dari penelitian ini adalah substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas akan berpengaruh terhadap kualitas fisik dan sensori sosis ayam broiler. Selanjutnya adalah materi dan metode. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2022 dan bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pisau, talenan, baskom, grinder, chopper, staffer, panci, kompor, freezer, timbangan elektrik, kertas label, penetrometer, beban 35 kg, plat kaca, oven, kertas saring, tabung reaksi, pH meter, plastik transparan, milimeter blok, dan beker gelas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain daging ayam broiler, tepung tapioka, tepung talas, air es, susu skim, garam, minyak, sayur,
STPP, merica, pala, bawang putih, selongsong plastik, buffer pH 7 dan pH 4, serta Aquades. Metode pembuatan sosis diawali dengan daging ayam dicuci terlebih dahulu dan digiling, kemudian seluruh bahan pembuatan sosis dicampur hingga terbentuk adonan sosis. Adonan sosis kemudian dimasukkan ke dalam selongsong plastik. Sosis kemudian dikukus selama 20 menit setelah air mendidih. Sosis yang sudah matang kemudian didinginkan pada suhu ruang selama 30 menit. Perlakuan yang diterapkan pada pembuatan sosis ini menggunakan tepung tapioka dan tepung talas yang dibagi menjadi beberapa rasio, yaitu 100:0% sebagai P0 atau kontrol, 75% banding 25% sebagai P1 atau perlakuan pertama. Perlakuan kedua adalah 50% banding 50%. Perlakuan ketiga yaitu 25% banding 75%, dan perlakuan terakhir yaitu 0% banding 100%. Selanjutnya, sosis yang telah matang diuji kualitas fisik. Uji kualitas fisik dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Kemudian, uji fisik itu terdiri dari analisis pH, analisis daya ikat air, dan analisis keempukan. Analisis nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara sampel sosis sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian diencerkan menggunakan Aquades sampai 50 ml, lalu dihomogenkan dengan mixer selama 1 menit. Sebelum diukur, pH meter dikalibrasi dulu dengan larutan buffer ber-pH 4-7. Kemudian analisis daya ikat air. Analisis daya ikat air dilakukan dengan cara sampel sosis sebanyak 0,3 gram diletakkan di atas kertas saring dan dilapisi kaca, kemudian dibebani selama 35 menit dengan beban seberat 35 kg. Area basah yang terbentuk pada milimeter blok kemudian dihitung. Kadar air bebas dihitung dengan rumus yaitu mgH2O sama dengan luas area basah dibagi 0,0948 dikurangi 8,0. Kemudian kadar air bebas dihitung dengan mgH2O dibagi 300 mg dikali 100%. Kadar air total kemudian diukur menggunakan sampel sebanyak 1 gram dari produk sebagai berat sampel. Sampel dibungkus dengan kertas saring bebas air dan di oven dengan suhu 105 derajat selama 24 jam, lalu ditimbang berat akhirnya. Hasilnya dihitung dengan rumus yaitu kadar air total sama dengan X tambah Y dikurangi Z dibagi X kali 100%. Kemudian persen daya ikat air akan diperoleh dengan mengurangi kadar air total dikurangi dengan kadar air bebas. Selanjutnya ada analisis keempukan. Analisis keempukan dilakukan dengan menggunakan alat bernama penetrometer. Sampel dipotong dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm lalu diletakkan pada alat penetrometer. Jarum diatur sedemikian rupa sehingga tepat menyentuh permukaan daging. Skala jarum dipastikan menunjukkan angka 0 dan posisi pengatur jarum menyentuh pangkal jarum. Pangkal jarum dipasang beban 50 gram lalu kunci jarum penetrometer ditekan dan stopwatch dihidupkan selama 20 detik. Kunci jarum kemudian dilepaskan dan pengaturan jarum skala ditekan perlahan sampai menyentuh jarum. Angka yang ditunjukkan jarum skala dicatat dan keempukan daging dinyatakan dalam satuan mm per 20 detik per 50 gram. Selanjutnya ada uji kualitas sensoris. Uji kualitas sensoris dilakukan dengan pengujian yang dilakukan oleh 15 orang panelis yang tidak terlatih. Panelis akan menilai tekstur, aroma, warna, rasa, dan daya terima keseluruhan sosis. Panelis akan memberikan skor 1-5, yaitu 1 adalah sangat tidak suka, skor 2 tidak suka, skor 3 agak suka, skor 4 suka, dan skor 5 sangat suka. Kemudian seluruh data dianalisis menggunakan analisis data. Data uji kualitas fisik yang terdiri dari nilai pH, daya ikat air, dan keempukan dilakukan dengan analisis data berupa analisis variasi atau ANOVA, dengan rancangan acak lengkap pola searah. Apabila terdapat perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan's New Multiple Range Test. Data hasil pengujian sensoris dianalisis dengan menggunakan Kruskal-Wallis. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.